If Hussein hadn't gone to war in 67, when he shouldn't have, when Eshkol asked him not to go to war, the West Bank would have been in his hands. If Assad hadn't gone to war, the Golan Heights would have been in Syria. If Nasser hadn't gone to war in 67, the Sinai Desert and the Gaza Strip were in his hands. All these territories were in the hands of Arab countries. Shalom, mari wartakan kabar kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, video yang akan Anda saksikan ini adalah potongan-potongan peristiwa sejarah yang akan menyajikan sebuah sudut pandang yang mungkin berbeda dengan yang Anda ketahui selama ini dalam menilai konflik yang terjadi antara Arab dan Israel yang sudah berlangsung lebih dari 100-an tahun ini. Semoga dari apa yang kita saksikan ini kita bisa menemukan sebuah jawaban. Mengapa konflik yang panjang ini sepertinya tidak pernah bisa diselesaikan? Video ini akan saya sajikan dalam 2 episode. Yang pertama, ulasan tentang wilayah yang menjadi objek sengketa. Kedua, perang dan konflik berkepanjangan, kapan selesainya? Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kita mulai saja dengan riwayat wilayah yang jadi objek sengketa. Di zaman Raja Daud ini adalah wilayah kerajaan Israel. Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Israel. Penerus Daud, Raja Salomo membangun bait suci di Yerusalem. Sepeninggal Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan Yehuda di selatan dengan ibu kota Yerusalem, dan di utara kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Nasib bangsa Israel setelah kerajaannya terpecah 2 diduduki bangsa-bangsa lain yang lebih kuat. Saya hanya akan menyebut beberapa saja. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Assyria menaklukkan Israel. Dan tahun 585 sebelum Masehi, Babilonia menghancurkan Yerusalem dan bait suci yang dibangun oleh Salomo, dan membuang bangsa Yahudi keluar tanah Israel menjadi bangsa terbuang. Tahun 539 sebelum Masehi, ketika Persia menduduki Israel, bangsa Yahudi ini mendapat kesempatan kembali di tanah leluhurnya dan kembali membangun bait suci di Yerusalem. Tapi tahun 63 Masehi, sebelum Masehi, giliran kerajaan Romawi menduduki Yudea Samaria. Wilayah Israel atau Yudea Samaria selanjutnya menjadi provinsi kerajaan Romawi dengan nama Provinsi Yudea. Di zaman Romawi ini kembali terjadi penghancuran Yerusalem dan bait sucinya. Pada tahun 70 Masehi, sebagai respon atas pemberontakan orang-orang Yahudi, Yerusalem dan bait suci dihancurkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari cerita sejak zaman Daud Raja Israel sampai dengan datangnya bangsa Romawi, tidak pernah ada cerita namanya bangsa atau negara Palestina. Lantas di mana Palestina itu? Nah, inilah jawabannya. Antara tahun 132 sampai dengan 135 kembali terjadi pemberontakan, lagi-lagi oleh bangsa Yahudi kepada Romawi, dikenal dengan pemberontakan Bar Kokhba. Tapi pemberontakan ini gagal total. Sebagai balasannya, Kaisar Romawi waktu itu Hadrian melakukan tindakan yang sangat menekan dan melemahkan orang Yahudi, menghancurkan Yerusalem dan mengganti namanya
menjadi Aelia Capitolina. Tidak sampai di situ, provinsi Yudea diganti namanya menjadi Syria Palestina. Inilah awal mula nama Palestina itu muncul. Jadi ternyata tidak pernah ada yang namanya bangsa atau negara Palestina. Palestina adalah nama yang diberikan oleh Kaisar Romawi untuk mengganti nama Yudea Samaria yang adalah tanah air bangsa Israel atau Yahudi. Tujuan penggantian ini adalah untuk menghilangkan keterkaitan identitas Yahudi dengan wilayah Yudea. Istilah Yahudi memang merujuk pada asal-usul bangsa itu, yaitu di wilayah Yudea. Ini adalah cara Kaisar Romawi untuk menghapus jejak historis bangsa Yahudi yang suka memberontak itu dengan tanah kelahiran Israel. Bukan hanya itu, Hadrian juga mengusir orang Yahudi keluar dari wilayah Yudea Samaria atau Israel ini. Maka untuk kedua kalinya bangsa Yahudi atau Israel menjadi bangsa terbuang dari tanah airnya, tersebar ke berbagai wilayah terutama di Eropa, seperti misalnya di Polandia, Rusia, Inggris, Jerman, atau di tempat-tempat lain. Kita masih lanjut soal pendudukan wilayah Yudea Samaria yang sudah berganti nama menjadi Palestina. Di abad ke-7, giliran berikutnya adalah kerajaan Islam menaklukkan Yerusalem, mulai dari Khalifah Umar bin Khattab sampai yang terakhir Turki Ottoman. Meskipun diantaranya itu pernah ada bangsa-bangsa lain, tapi saya sebut saja yang paling lama adalah kerajaan Islam sampai dengan Turki Ottoman itu. Di era kekuasaan tentara Muslim ini dibangun sebuah masjid di Yerusalem yang berada di area bait sucinya kaum Yahudi. Di komplek masjid yang dikenal dengan Masjid Al-Aqsa ini berdiri sebuah bangunan kubah sakrah terkenal dengan sebutan Dome of the Rock. Gejala konflik Palestina-Israel ini mulai muncul di era menjelang berakhirnya kekuasaan Ottoman. Dua peristiwa menurut saya yang bisa dikatakan memantik timbulnya konflik berkepanjangan ini. Pertama, Inggris menjanjikan kemerdekaan bangsa Arab sebagai imbalan Arab bersedia membantu Inggris melawan Ottoman. Kedua, janji yang sama juga diberikan Inggris kepada Yahudi. Janji itu dituangkan dalam Balfour Declaration tahun 1917, sebuah pernyataan untuk mendukung dan memfasilitasi kembalinya orang-orang Yahudi ke wilayah yang disebutnya sebagai National Home for the Jewish People. Sejak Balfour Declaration dan gelombang pelarian Yahudi dari Eropa akibat Holocaust selama Perang Dunia Kedua, terjadi peningkatan jumlah imigran Yahudi secara besar-besaran di Palestina. Kondisi ini tidak disukai oleh Arab yang sudah lebih dulu bermukim di daerah ini selama ratusan tahun ketika wilayah itu berada dalam kekuasaan Muslim. Mereka kemudian mengklaim wilayah itu sebagai milik bangsa Arab. Kedatangan bangsa Yahudi dianggap sebagai invasi bangsa asing. Sebaliknya, Yahudi yang selama ratusan tahun juga mengalami masa pembuangan, balik mengklaim sebagai periode kembali ke tanah kelahirannya. 31 Oktober 1918, Ottoman benar-benar sudah kalah. Ketika kekuasaan Ottoman berakhir, wilayah bekas Ottoman ini kemudian menjadi mandat Palestina dengan Inggris sebagai penerima mandat dari Liga Bangsa-Bangsa dan kemudian menjadi pengelola wilayah bekas Ottoman itu. Lalu terjadilah orang Arab nagih janjinya Inggris karena sudah
membela Inggris dalam peperangan melawan Ottoman. Begitu juga orang Yahudi ikutan nagih janji berdasarkan Balfour Declaration yang dikeluarkan Inggris. Kekerasan dan kerusuhan pun silih berganti antara Arab dan Yahudi melawan Inggris. Tahun 1936 Inggris membentuk sebuah komisi namanya Peel Commission untuk menyelidiki sebab musabab kerusuhan ini terjadi. Nah, melalui Peel Commission untuk pertama kali Inggris menawarkan pembagian wilayah, the partition of the land, untuk Yahudi Palestina dan Arab Palestina. Pihak Yahudi menerima, sementara Arab menolak dan melanjutkan perjuangannya untuk memberontak melawan Inggris. Akhirnya, mungkin karena tidak tahan dengan situasi rumit dan panas ini, tahun 1947 Inggris menyerahkan mandat Palestina ke PBB dan Inggris pun meninggalkan Palestina. 29 November 47 PBB mengeluarkan resolusi PBB nomor 181. Isinya usulan penyelesaian dengan membagi wilayah, partition plan. Sekali lagi pihak Arab menolak penyelesaian dua negara. Sebaliknya Yahudi menerima, dan pada tanggal 14 Mei 48 Yahudi memproklamasikan berdirinya negara Israel. Sejenak kita kembali ke Balfour Declaration, sebuah dokumen yang dinilai menjadi akar masalah terjadinya konflik Arab-Israel. Karena ini kemudian mendorong terjadinya gelombang migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina. Tapi ada juga yang bisa memahami tindakan Inggris. Pertama, wilayah itu kan memang tanah leluhur bangsa Israel sejak zaman Daud, yang terpaksa ditinggalkan karena diduduki bangsa yang lebih kuat. Berdasarkan peristiwa historis itulah Balfour Declaration bisa dipahami. Seperti yang pernah dilakukan zaman kerajaan Persia tahun 539 sebelum Masehi yang mengembalikan orang Yahudi ke wilayah itu setelah diusir oleh Babilonia. Kedua, sebagai pemenang perang pada zamannya, Inggris sebenarnya bisa saja menguasai wilayah itu sepenuhnya dan mengatur sesuai kepentingannya, seperti yang sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang menduduki dan mengusir orang Yahudi. Nah, di zaman itu kan berlaku seperti hukum ya, meskipun itu tidak tepat kalau hukum, tapi kebiasaan lah. The stronger will take the land. Siapa yang kuat, dialah yang jadi penguasa wilayah. Hanya saja nggak bisa dipungkiri, Inggris memang membuat kesalahan yang tidak kecil. Seperti sudah disebut di awal, pertama menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Arab, kedua menerbitkan Balfour Declaration untuk kaum Yahudi di tanah yang sama. Inilah yang kemudian membuat Arab Yahudi saling berhadapan bukan untuk hidup bersama, tapi saling berkonfrontasi, berebut tanah yang sama. Baik, saudaraku, sampai di sini dulu jumpa kita. Kita akan lanjut ke bagian 2, cerita perang dan konflik yang berkepanjangan. Kapan ini akan selesai? Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati.